Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Akang Atok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pada mata kuliah sosiologi pemerintahan ini ada bagian yang menjelaskan tentang birokrasi dan kepemimpinan. Jadi birokrasi itu dalam perkembangannya itu ada dua bagian, ada birokrasi lama dan birokrasi modern. Birokrasi lama itu banyak diulas oleh Max Weber di dalam kajiannya yang menyatakan bahwa ada namanya hierarki, ada yang namanya kontinuitas, ada yang namanya impersonalitas, dan ada yang namanya keahlian. Nah, apa itu hierarki? Hierarki atau bidang kompetensi dan pembagian kerja yang jelas. Jadi pada waktu itu memang gaya-gayanya yang di sana ya, di tempatnya sana daerah Jerman itu memang lebih banyak berkembang sistem monarki. Maka gaya-gaya birokrasinya adalah gaya-gaya birokrasi model monarki. Yang berikutnya adalah kontinuitas atau struktur di mana administrasi memiliki gaji penuh dan kenaikan dalam strukturnya. Ini artinya sudah ada pengaturan secara administratif terkait model penggajian. Makanya kan ada penghitungan kerja ya, misal hitungan 1 bulan berapa dalam masa kerja, makanya kan ada pembagian kerja. Pagi jam sekian sampai jam sekian, masuk dari hari Senin misal sampai hari Jumat misalnya, semacam itu. Terus ada impersonalitas atau aturan yang ditentukan dan aturan operasional lebih tepat daripada tindakan sewenang-wenang. Ini untuk mengatur bahwa adanya penyelewengan dalam pengaturan birokrasi ya, karena birokrasi itu urusannya adalah administrasi publik. Jadi ini untuk mengurangi bahwa ada kecenderungan korupsi, ada kecenderungan penyelewengan data, penggelapan data, penyelewengan terhadap sistem pemerintahan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang keahlian. Keahlian ini mencakup tentang pejabat yang dipilih, yang menangani itu. Nah, kalau dalam sekarang ya, pejabat atau keahlian ini makanya kan di situ kan ada di bawah pemerintah itu kan mesti kan ada kementerian, di bawahnya lagi ada dinas. Nah, dinas itu kan menangani berbagai bidang sesuai bidangnya. Misal contoh, seorang memiliki keahlian pertanian, nah tidak mungkin ditaruh di bidang dinas pendidikan misalnya, semacam itu. Nah, seiring berjalannya zaman, birokrasi pun juga mulai berubah. Ada di sistem republik semacam ini juga birokrasi yang saya sebutkan tadi juga masuk. Cuman ada beberapa hal yang kurang sesuai juga. Banyak kritik juga terkait beberapa penerapan di dalam birokrasi. Nah, dalam perkembangan pemerintahan saat ini kaitannya dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan ini tidak hanya presiden ya, tapi juga kepemimpinan pemerintahan di tingkat bawahnya juga. Nah, bahwa ada di situ ada yang model trust, kepercayaan masyarakat memang dipasrahkan, bukan hanya sekedar dia terpilih jadi pejabat pemerintahan, tapi memang ada citra positif di dalam mengelola pemerintahan. Namun di lain sisi juga ada pemerintah yang dianggap masyarakat sendiri tidak menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah atau pejabat pemerintah. Nah, tentu di sini akan muncul namanya kritik terhadap birokrasi. Nah, apa saja kritik terhadap birokrasi? Itu salah satunya ada
namanya birokrasi tidak memberikan peluang terhadap pengembangan pribadi karena sifatnya yang terlalu kaku dan struktural dan prosedural. Nah, birokrasi yang saya bilang tadi karena ada urusannya dengan administrasi ya, publik ya, tentu ada prosedur panjang yang harus dilalui ketika masyarakat mau melakukan sesuatu. Nah, contohnya begini, ketika kita mau mengurus yang sebenarnya itu juga menjadi hak kita. Contoh, ada program namanya KTP yang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia karena sebagai identitas ya. Nah, tapi di situ ada prosedur panjang yang harus dilalui, ada masanya dan sebagainya. Nah, ini gaya birokrasi. Tidak bisa orang langsung datang langsung dapat dan sebagainya. Nah, ini yang kritik terhadap birokrasi, yakni adanya sistem prosedural dan struktural yang panjang. Nah, yang berikutnya di dalam birokrasi sendiri itu juga mengembangkan namanya kompromi. Nah, kompromi di antara internal itu sendiri. Itulah kenapa ada sebutan namanya calo, ada sebutan kesepakatan bawah meja lah dan sebagainya. Nah, itu model-model kompromi. Atau di dalam dulu ya sistem rekrutmen pegawai negeri dan sebagainya yang dulu masih pakai orang dekat, pakai sistem kompromi, bayar dan sebagainya. Nah, itu gaya-gaya birokrasi. Nah, itu kritiknya. Yang berikutnya adalah birokrasi tidak menghitung organisasi informal maupun masalah tak terduga yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak begitu mempertimbangkan adanya organisasi informal. Artinya dia masih kaku seperti yang di poin pertama tadi, masih kaku terkait itu harus berjalan begini, aturannya begini harus begini. Nah, semacam itu. Kemudian sistem pengawasan dan otoritas birokrasi sudah ketinggalan zaman. Artinya gaya birokrasi yang selama ini berjalan itu lambat laun akan terpangkas dengan adanya teknologi. Itulah kenapa sekarang banyak teknologi-teknologi yang digunakan untuk memangkas birokrasi yang lama, birokrasi yang bulat, birokrasi yang terlalu prosedural dan sebagainya. Sehingga ketika orang mengurus sesuatu, misal dengan aplikasi, dia daftar, tinggal nunggu, maka akan diproses dan akan dikirim ulang lewat email lah atau lewat apa, atau dikirim paket dan sebagainya. Nah, ini mulai ada pembenahan dengan adanya teknologi itu mengubah gaya birokrasi menjadi lebih lentur, lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, ini beberapa pendekatan di dalam birokrasi. Tentu birokrasi ini kenapa berkaitan dengan kepemimpinan? Karena setiap pemimpin itu memiliki gaya birokrasinya masing-masing. Itulah kenapa banyak pejabat-pejabat pemerintah itu yang sangat prosedural, sangat birokratis sekali di dalam mengatur kepemerintahannya. Sehingga untuk misal contoh begini, ada satu orang yang dulunya hanya warga biasa, karena memiliki kesempatan menjadi pejabat publik, daftar terus jadi. Nah, semula bertemu dengan dia itu mudah. Nah, karena ada sistem birokrasi yang sudah mengikat, yang keberadaannya lebih lama daripada pemerintah itu sendiri, maka mau tidak mau sistem birokrasi berjalan. Maka dulunya dia mudah ditemui,
untuk bertemu karena dia sudah menjadi pejabat publik, maka harus melalui ring 1, ring 2, ring 3 dan ring-ring yang lain. Nah, sehingga untuk ketemu saja harus lapor dulu ke Satpam, harus lapor ke petugas Satpol PP lah dan sebagainya, sampai ketemu itu lama, janjian lama. Nah, ini gaya birokratis, termasuk ketika ngurus surat dan sebagainya. Kalau tidak sepengetahuan dia, tidak ada di meja dan sebagainya, tidak mau mengurusi dan sebagainya. Nah, ini berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Ada juga yang model kepemimpinan yang fleksibel. Selain urusan yang paling urgent, nah, itu bisa dilakukan secara online atau secara menggunakan teknologi tadi yang saya bilang tadi. Nah, itu ada yang mudah begitu. Sehingga urusan-urusan yang sekiranya bisa memudahkan dan itu tidak mengganggu proses birokrasi yang lain dan tidak mengganggu berjalannya pemerintahan yang saklek yang mestinya dilakukan itu menjadi tidak masalah. Nah, ini beberapa pola yang dilakukan dalam birokrasi. Nah, catatannya adalah birokrasi yang terlalu kaku juga tidak baik, terlalu lemah juga tidak baik. Kenapa? Terlalu kaku itu membuat sistem berjalannya lambat, pemerintahan lambat. Yang terlalu lentur juga tidak baik. Dianggap masyarakat terlalu longgar, terlalu bebas dan sebagainya karena tidak ada aturan yang mengikat. Nah, tapi tetap birokrasi tetap harus berjalan karena ini aturan juga ya, karena urusannya dengan pemerintahan juga. Nah, ya lentur, ya tidak lentur ya juga tidak terlalu kaku, tengah-tengah. Sehingga pemerintahan juga berjalan, masyarakat juga taat aturan semacam itu. Nah, yang bahaya adalah orang tidak mempelajari atau tidak tahu menahu tentang birokrasi, tapi ketika dia menjabat menerapkan birokrasi yang kaku. Ini bahaya. Tatanan ini bisa lambat dan tidak bisa berjalan seimbang. Nah, ini catatan ya. Sekian penjelasan tentang birokrasi dan kepemimpinan, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan saya pada materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.